dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk orang baik semuanya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Percaya nggak guys, Jabodetabek hari ini hampir 12 jam ya. Karena Mas Tulus itu bangun jam 4 dan itu sudah hujan, sudah gerimis. Kemudian deres banget itu mulai jam setengah 6 itu udah mulai deres banget di pasar Minggu. Sampai sekarang guys, nggak ada matahari. Kayaknya hari ini matahari males nongol deh. Mataharinya takut kali sama kita ya, atau mataharinya malu sama kita. Masya Allah, adem banget guys. Mana hari ini Mas Tulus, alhamdulillah dikasih rezekinya itu di gedung sama Allah. Jadi aduh kayak artis-artis kalau ada. Untung hanya MC, jadi pakai baju jas, jadi agak tebel. Dan akhirnya tidak terlalu dingin gitu. Karena suasana di depan itu dingin. Dan setelah pulang, Mas Tulus tepar. Mas Tulus pulang tepar, ini jam segini baru syuting ya. Pokoknya ini udah sore lah, intinya sudah sore. Ini sudah lewat asar. Edisi Minggu 24 Januari 2021 masih bersama Mas Tulus di kesempatan sore hari ini. Salam jumpa untuk semuanya saja. Selalu menunggu videonya Mas Tulus, ternyata selalu menyimak video-video Mas Tulus. Terima kasih banyak. Tanpa men-skip iklan juga terima kasih banyak. Kalau kepanjangan di skip juga nggak apa-apa kok ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya yang selalu support Mas Tulus, selalu memberikan dukungan buat Mas Tulus juga dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam cerita yang Mas Tulus sampaikan ya. Ada yang tertarik, ada yang senang, ada yang nggak senang, pokoknya wajar saja. Pokoknya buat semuanya saja Mas ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali buat seluruh subscribernya Mas Tulus dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, untuk yang punya Indonesia sampai luar negeri. Dingin di mana-mana dingin. Masya Allah, hidung sampai mampet. Hidung mampet mulu. Sumpah bener-bener teman-teman. Aku siang itu nggak pernah pakai ambal. Tanya Mas Taufik. Aku nggak pernah siang hari pakai ambal, ya pakai tikar. Ini pakai tikar guys. Saking dinginnya, sangat dingin sekali, dingin sekali, dingin sekali, dingin banget. Sumpah ya. Aduh sampai di badan itu kayak mikir, gue yang demam apa cuacanya sih. Dan memang gak ada matahari sama sekali. Sumpah ya Allah. Semoga ini air yang diberikan keberkahan oleh Allah SWT ya. Semoga air yang berkah, bukan air musibah. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat sore buat mamaku, Mama Sriatun. Semangat selalu. Salam untuk keluarga semuanya. Apapun yang terjadi, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah yang terbaik itu adalah yang indah ya. Yang terbaik dari Allah itu insya Allah baik-baik saja. Mama tetap semangat. Jangan punya pikiran tidak. Pokoknya kudu semangat terus. Oke? Anak lanang me iso ndongake yo hanya berpartisipasi semampu Mas Tulus saya wis. Dengan doa saja. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Asal berpikir positif saja. Jangan pikiran tidak. Karena segala sesuatu boleh saja terjadi, akan tetapi semua kembali ke diri kita ya. Minta yang terbaik dari Allah, Allah kasih yang terbaik ya. Oke? Mama semangat. Salam buat bapak juga sama keluarga besar semua di sana yang di Pasir, Kalimantan ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk seluruh subscriber Mas Tulus dimanapun berada. Untuk Pak Sem di Papua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga rezekinya melimpah Pak Sem. Sehat selalu, berkah. Kemudian untuk yang ada di Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke juga di sana sehat selalu ya. Makassar, yang punya Sulawesi, juga untuk yang punya Kendari, Palu, sehat selalu. Apapun yang terjadi, musibah sedang Allah berikan kepada kita semua. Musibah adalah sebagai salah satu media atau cara alam mereboisasi diri mereka sendiri. Bener gak sih mereboisasi? Merevitalisasi atau menetralkan dirinya sendiri. Jadi musibah, oke, akan jadi musibah, akan jadi bencana. Kan tetapi
ini salah satu cara alam merevitalisasi dirinya. Jadi akan ada sesuatu yang baru, akan ada hikmah di balikmu musibah. Jadi tetap semangat untuk yang di sana, turut berduka cita sekali lagi untuk yang punya Sulawesi. Hampir setiap jam katanya ada gempa. Subhanallah. Semoga lekas selesai, semoga Allah lekas meredamkan sang alam untuk tidak marah lagi, untuk tidak punya dendam lagi terhadap kita. Semoga lekas membaik lagi, amin ya. Kemudian di Kalimantan juga selamat bergabung, sehat selalu buat Baik Amanah di sana, ada Bang Muhammad Yusri, Bang Muklis, Mbak Evi Manana juga di sana ada. Yang punya Pasir, Bontang, terus untuk yang punya Balikpapan, Palangkaraya, kemudian untuk yang ada di Berau juga sehat selalu, Nunukan, halo sehat selalu. Pokoknya semuanya di Kalimantan, Banjarmasin, lekas pulih, ya, lekas bangun. Segala sesuatu terjadi sesuai izin Allah. Dan insya Allah Allah juga akan mengangkat kita. Semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah berkehendak ya kun fayakun, tidak ada bisa nahan. Cuma sebagai manusia tidak ada salahnya kita saling mendoakan antara sesama manusia. Saudara kita sedang dalam kesusahan. Semoga lekas Allah angkat, semoga lekas berakhir dan semoga cepat membaik. Amin ya Allah. Kemudian untuk yang punya Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu. Kemudian untuk yang punya Batam, Kepulauan Riau juga di sana ada Palembang, Sumatera Selatan, Lampung, Mbak Sari, Mas Gatot, ada Mas Jadi juga di sana sehat selalu. Semoga tetap lancar Mbak Sari. Terus untuk Mas Wijayadi juga lancar, sukses selalu. Kemudian Mas Ilham juga di sana ada ya. Kemudian lagi untuk yang punya Banten dari Cilegon, Merak, Anyer juga untuk yang punya Gunung Santri di sana ada. Kemudian lagi untuk yang ada di Cikokol, terus untuk yang ada di Balaraja sehat selalu ya. Tangerang, Jakarta, Tangerang, Depok, Cikarang, Bekasi, Cikampek, Karawang juga untuk yang punya Cianjur di sana ada. Bandung, Sukabumi, Majalaya, Sumedang juga. Terus untuk yang punya Garut, Majalaya juga ada. Terus untuk yang punya Pangandaran, Banjar, kemudian Indramayu, ada Cirebon juga di sana. Kemudian untuk yang punya Pemalang, Purwokerto, terus untuk yang punya Cilacap, Tegal, Kebumen, semuanya saja kangge wong-wonge ya, angger kangge wonge dewek, angger wonge dewek. Untuk yang punya Semarang, Weleri, Rembang, Kendal juga untuk yang punya Magetan, Pati, Jepara, kemudian Purwodadi juga ada di sana. Berikut untuk yang punya Klaten, Wonogiri, Sragen, juga Magelang, Muntilan. Kemudian Kudus, halo Kudus. Terus ada yang di Jogja, kemudian untuk yang ada di mana tadi? Depok. Yang di Depok ya. Sehat selalu untuk yang di sana. Untuk keluarga besar Kiai Salam Nugroho almarhum, buat Bu Agnes bersama keluarga besar, semoga Allah selalu bersama jenengan. Untuk Ki Geter juga di sana ada, selalu nyimak videonya. Pokoknya semuanya saja lah. Untuk seluruh kru Dalang Seno sehat selalu. Amin. Kemudian untuk yang ada di Jombang, Malang, Solo dulu, Solo Sukoharjo ada. Kemudian untuk yang punya Jombang, Malang, Madiun, Ngawi, terus ada yang punya Nganjuk juga di sana ada, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, terus Lamongan, juga untuk yang ada di Surabaya, Mas Juna, Mas Ocen, Mbak Christine, terus kemudian untuk yang ada di sana, Mami Henry yang punya Banyuwangi sehat selalu, Madura juga ada, Mbak Eni yang punya Madura juga ada ya, punya Banyuwangi juga ada ya. Kemudian NTT, NTB dan juga untuk yang punya Bali. Dari Indonesia lanjut lari ke Malaysia, di sana ada Bang Muhammad Ridwan bersama Abang Muhammad Ridwan sama Ibu. Sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Singapura di sana ada Pak Abdullah, Mas Ahmad Firdaus Malaysia sehat selalu juga ya. Bapak Muhammad Yahya sehat selalu Pak, banyak rezeki amin. Mbak Haryanti sehat selalu juga. Ada Mbak Yanti yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong. Terus untuk yang punya Mbak Suprihatin, ada Mbak Sabto, ada Mbak Tuyati. Wis pokoknya semuanya saja ya. Mbak Yani yang punya Jepang, juga untuk yang punya Korea juga di sana ada. Kak Ajija punya Brunei Darussalam sehat selalu bersama Abang. Allah bersama Kakak Amin. Kemudian yang punya Jeddah, Arab Saudi, Qatar, kemudian Swiss, Jerman, Los Angeles, Mbak Asri. Kemudian ada yang punya Sydney juga ya. Ada Mbak Ngatin yang punya Swiss. Piye kabar ini? Kok adem apa ora, Mbak? Dan Masya Allah Jakarta dino iki adem banget Mbak Ngatin. Yakin lah sumpah. Yakin banget. Oke, untuk semuanya saja tanpa terkecuali saya, untuk yang di Indonesia sampai luar negeri, seluruh para pejuang devisa kita, para TKI TKW, semoga Allah berikan kemudahan kesehatan selalu, diberikan kelancaran rezeki, tetap bisa nyimak video-video yang Mas Tulus tayangkan. Amin, ya. Lari dulu ke YouTube Studio, ada siapa saja di sana. Aduh, mohon maaf kalau kemarin Mas Tulus sempat ngilang-ngilang karena ya Mas Tulus kan kerja. Apalagi hari ini juga baru pulang. Ini baru pulang, baru bisa ke sini ya. Baru bisa syuting. Ada siapa saja di sana? Saya sapa dulu sebentar. Ada Mas Sunario di sana, kemudian Mbak Nani RZL juga terima kasih. Ada Mas Pandi Afrianto, terima kasih banyak. Mbak Yanti,
Secawan madu dan ditinggal pas sayang-sayangnya 11-12 artinya Yoka. Podo ae Mbak Yanti ini ditinggal nih rek. Ada Mbak Winarti Wina, keren, salam dari Singapura. Halo Mbak Winarti Wina yang punya Singapura. Ada Mbak Mira Alder di sana, kemudian Diana Agustina, terima kasih banyak. Ada Hadid Akbar juga, terima kasih banyak. Memang saya juga mengklarifikasi sendiri Mas Tulus. Saya anggota jaranan juga. Memang nggak semua jaranan itu kesurupan. Saya dari kecil sampai sekarang aja baru ngalamin kesurupan bener aja sekali. Tuh ya. Jadi kita nggak boleh berpikir kalau kuda lumping itu syirik, pakai jin segala macam. Nggak semua kesurupan itu real kesurupan. Hanya ada yang bikin-bikin, ada yang buat seru-seruan aja. Memang kesenian kok, kebudayaan kok gitu ya. Lah ini loh dari kecil katanya ikut jaranan baru sekali katanya kesurupan. Mas Hadid Akbar, ya Mas Ge. Jadi tidak semua harus, nggak usah takut sama kuda lumping. Mas Tulus, aku kemarin lihat videonya Mas Tulus loh di Trans 7 waktu di OVJ. Mas Tulus kan diobatin sama Mas Ferdianto. Mas Tulus takut kuda lumping. Hahaha. Ada Mas Panji Bima di sana. Kemudian oke, ada Mas Hadid Akbar lagi. Ada Sobia Kinantan Trenggalek hadir, terima kasih. Bu Cucu yang punya Blitar hadir. Halo Blitar, kudo cilik kang kawentar. Restu Eka Saputra, selalu kutunggu kontennya Kak Tulus, terima kasih Mas Restu. Ibnu Batuta, Mbak Yu, terima kasih banyak. Mbak apa Mas jenenge nek wedok kok celukane Ibnu Batuta. Oke. Mbak Yu, oh ya bener. Oke ya. Ada Mbak Lili Sri yang punya Tegal hadir juga, terima kasih ikut nyimak. Sembah nuwun Mbak Kayu. Priwe kabare mbok kapik-kapik be ya. Ana Mbak Asri Adi Pranata seneng kanake nyimak Mas Tulus, aku ikutan seneng buat semua yang bermimpi kayak Seno. Oh bermimpi ki Seno ya. Ada Mas Surip katanya nyimak mawon nggih ora apa-apa. Ana Mas Pentul Maning aring ngendike ngene, semangat Mas Tulus, jangan mendengarkan komen yang miring nggih sembah nuwun. Ana Maning ki, kok mau jadi ngapak sih kok ngomongnya? Ana Maning iki siapa jenenge ya, titisan yang labu. Aku setuju bila orang dikasih sakit untuk mengurangi dosa-dosanya. Selamat selalu Mas Tulus nggih, terima kasih Mas titisan yang labu nggih. Ana Maning Mbak Eni Susianawati, sukses terus Mas Tulus nggih sembah nuwun. Ana Maning Mbak Sabto ki sing duwe sragen nanging kerjane maring Taiwan ya. Ana Maning ki sapa Bapak Ali Pemalang, kersane nambah pengetahuan nggih, sami-sami Pak. Roni dari Yuvi, Mas Teh sepertinya kalau buat lagi buat video selalu dampingnya yang Lukito yo. Nggak selalu tapi keseringan iya. Sekarang ini beliau lagi manja sama aku ya. Ana Mas Bejo atau wong Bejo ke Palem sih mau Boyolali jebul tonggone kecamatan. Oh nggih, kula seling riko nggih. Terus iki tak kasih semat ya teman-teman ya. Ada komentar dari Mas Widi Sumantri, bahas terus, nggak bisa nggak dibahas yang lain, kasihan keluarga yang nonton, duit, nggak mikir keluarga yang ditinggalkan. Nah, tak taruh semat ya, tak kasih semat ya teman-teman ya. Monggo dibantu diperjelaskan ke Mas Widi Sumantri ya. Sik Mas, sampean tak kei pin ben sampean terkenal ning channelku ya. Wes, tak sematkan loh teman-teman, monggo dikomentari. Ada komentar yang begitu tadi bunyinya ya. Ada Mas Adi Hatmawan juga nyimak Mas Tulus, terima kasih. Ada Suwandi Cowek, lali ngomongnya ngapak ya. Ana Mas Suwandi Cowek sing duwe pati, sembah nuwun terima kasih. Bang saya mohon doanya semoga seniman jaranan bisa main lagi. Amin ya Allah, semoga seniman jaranan tetap kembali eksis, diizinkan untuk tampil lagi. Amin. Harta tahta jaranan. Saking cintane kesenian kira. Ada Mas Eko Wahyu di sana. Oh iya, anak Mas Eko Wahyu, saya juga sudah 2 kali mimpi ketemu beliau Ki Seno Nugroho. Nggih. Mugi-mugi sinten kemawon anggenipun mimpi ketemu Ki Seno menika nggih berkahi kagem panjenengan sedaya. Boten kersane maksudnya gitu. Bukan berarti Ki Seno itu siapa, kemudian orang menganggap apakah Ki Seno itu wali songo atau Ki Seno itu adalah makhluk pilihan Allah. Bukan berarti seperti itu, kan, tetapi semoga sekali lagi apapun yang baik kita minta juga baik dari Allah gitu loh. Jadi kalau misalnya toh jenengan mimpi ketemu Ki Seno Nugroho ya mudah-mudahan berkain jenengan gitu loh. Ya, terima kasih loh. Ada Mbak Tri Rezeki, terima kasih. Teh Yuliantin juga terima kasih. Ada Aceng Menceng, cara penyampaiannya sangat menyenangkan Mas Tulus, terima kasih. Ya Allah, masuk sih. Terus ada Mas Rasikun Sikun, saya terus Mas Tulus nggih, terima kasih. Fajar Trimardian katanya Mas Bondan Permadi nggih, terima kasih. Terlalu banyak bacot, openingnya nggak penting, terima kasih loh. Liana Sari, tak pasangi nganu pin, pokoknya saya komentarnya enak-enak tak anu ya. Terlalu banyak bacot, openingnya nggak penting.
Pokoknya aku lah sing apik-apik gitu tak bilangin matur suwun Mbak gitu ya. Matur suwun Mbak. Nah kan sebenarnya kita tuh bisa kok komentarin lebih enak gitu. Terlalu banyak bicara Mas Tulus, ngomongnya dikurangi. Misalnya begitu enak ya. Cuman jenenge wong kadang-kadang lambene iki padha rusake karo aku maksudnya ya. Jadi ya seperti itu. Ada sebuah hal yang ingin Mas Tulus sampaikan di sini. Sebelumnya teman-teman mungkin untuk subscriber lama mungkin masih ingat nama seorang Indra ya. Aku kasih namanya Indra. Sebenarnya nama aslinya bukan Indra. Nama aslinya bukan Indra. Jadi aku kasih nama tuh Indra Buntung. Sebenarnya dia itu seorang cicak buntung itu ya. Cicak buntung itu saya tuh udah lama nggak ngeliat dia. Saya sebenarnya ngeliat. Akan tetapi saya tidak pernah berinteraksi secara langsung. Saya melihat beberapa minggu belakangan ini ya. Coba beberapa hari itu lebih intens. Setiap saya mandi dia ada. Setiap saya mandi dia ada. Jadi saya beberapa hari sudah tidak melihat beliaunya. Saya sopan loh ngomongin beliau ya. Jadi kalau jenengan penasaran siapa sih cicak buntung itu, silakan cari di vlognya Mas Tulus yang lain ya. Dan ternyata dia itu beberapa hari ini kembali nongol di kamar, cuman Mas kamar mandi, kadang di dalam. Cuma Mas Tulus tuh kan sekarang rumahnya di gini ya, apa namanya? Dikasih wallpaper gitu. Jadi mereka kurang suka nempel di wallpaper. Terus sering nongol di kamar mandi. Cuma Mas Tulus tuh tidak pernah gape. Maksudnya Mas Tulus tuh tidak pernah mau nyenggol gitu loh. Bodoh amat lah lu mau ngapain gitu loh. Karena jujur Indra itu adalah sebenarnya dulu cuma pengen ngetes Mas Tulus, pengen pedangnya si Abdul. Tujuan awalnya dari situ. Jadi intinya begini teman-teman. Dia itu adalah makhluk jin yang dulunya adalah seorang prajurit yang memang kalau dari cara bahasanya sih dia bukan orang Jawa ya. Dia Tatar Pasundan, dia ada di Sunda. Terus beliau itu pada awalnya meminta tolong kepada saya untuk disembuhkan sakitnya karena secara harfiah dia ada sakit di bagian lengan sebelah kanan ya. Ada bagian sakit di lengan sebelah kanan dan saya sembuhkan waktu itu, saya obati, saya doakan, tak kasih minyak bidara waktu itu juga sembuh. Nah terus saya tuh memang begini sih teman-teman. Saya punya firasat gak enak soal dia. Tapi dalam hati saya ya sudahlah. Orang mau jahat sama saya terserah. Saya gak akan gitu. Jadi ternyata dia tuh selama ini sebenarnya dia tuh pengen kayak si Abdul. Maaf ya teman-teman, saya ulang lagi. Abdul itu adalah jin yang memang tidak memiliki agama sebelumnya. Dari jenis kolo atau jenis genderuwo. Dan sekarang sudah ganteng banget. Sudah punya pedang banyak banget. Badannya wangi dan ganteng pisan. Ya. Itu kenapa sebabnya? Karena Abdul sudah mengenal Islam. Abdul sudah tahu, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata si Indra ini, si cicak buntung ini datang ke Mas Tulus karena dia iri ingin mendapatkan hal seperti yang dimiliki si Abdul. Sedangkan Allah itu tidak memberikan hadiah yang sama terhadap bangsa jin yang mau mengakui atau menyembah beliau, menyembah Allah khususnya. Jadi menyembah beliau sih, menyembah Gusti Allah. Mohon maaf saya klarifikasi ya. Bagi makhluk yang menyembah Gusti Allah. Jadi kalau kita mungkin dikasih rezeki, dikasih umur panjang, dikasih sesuatu yang baik, jabatan dan sebagainya. Tetapi kalau bangsa jin ada beberapa hal yang diterima oleh mereka, ya. Dan masing-masing nggak bisa sama. Dan si Indra ini pengen masuk Islam, akan tetapi dengan tujuan yang kurang baik dari awalnya. Jadi dia minta bimbingan saya, maksudnya dia minta saya perkenalkan dengan seorang ustadz yang bisa membantu dia masuk Islam dan sebagainya. Akan tetapi dengan tujuan dia pengen dapat pedang kayak si Abdul. Kalau nggak dapat pedang dia nggak mau masuk Islam lah. Hal seperti ini yang salah sebenarnya. Nah bedanya kalau si Abdul itu benar-benar mengenal Allah kemudian mendapatkan hadiah. Kalau si Indra itu ingin mendapatkan hadiah baru mengenal Allah. Itu tujuan awal. Jadi dia salah. Akhirnya saya nggak cocok dah sama dia. Dan saya nggak pernah komunikasi. Saya nggak pernah senggol-senggol dia. Saya nggak pernah nyinggung dia meskipun dia ada di sekitar saya. Dan beberapa hari terakhir dia muncul lagi beberapa kali di kamar mandi. Itu saya lihat setiap saya mandi. Saya kan orangnya ya masa bodoh lah urusanmu. Wong arep jahat karo aku ora apa-apa, wis karep-karepe kono, sing penting aku ora jahat. Kalau aku kayak gitu prinsipku. Jadi masing-masing saja. Kamu punya jalan, saya punya jalan. Kamu punya cara, saya juga punya cara. Gitu kalau saya. Nah, terus tadi pagi sebelum saya berangkat kerja, saya kan jalan jam 9 toh. Saya duha setengah 9. Jam 8 lebih sedikit, belum sampai setengah 9. Selesai saya duha, dia langsung bersimpuh di depan saya. Selesai saya duha, dia langsung nyembah saya. Dia nyembah saya. Itu sebelum Mas Fahmi chat di grup ya. Jadi ceritanya tadi Mas Fahmi chat di grup. Di grup dia ada chat, katanya mimpi ketemu saya, mimpi saya datengin, ya toh, mimpi Mas Tulus yang datang, kemudian pokoknya intinya mimpi
kalau saya datang ke kediaman Mas Fahmi yang di Bandung. Jadi tadi di grup beliau sempat menceritakan kalau bermimpi ketemu saya berkali-kali, seakan-akan saya datang ke sana, ya. Jadi tiba-tiba setelah saya duha, si Indra itu sujud sama saya, sujud di depan saya. Loh, kamu kenapa kayak gitu? Kayak gituin. Ternyata selama ini Indra itu sedang berkonfrontir atau sedang bekerja sama dengan seseorang. Saya tidak bilang itu siapa-siapa, tapi sedang bekerja dengan seseorang untuk memata-matai saya, kemudian menyampaikan apa yang saya lakukan terhadap orang itu. Saya nggak tahu orang itu siapa, dan dia dirayu sama orang itu, kemudian diasuh sama si orang. Lalu kenapa dia nyembah ke saya? Karena badan dia sekarang nanah dan koreng semua. Terus semakin dia deketin saya, semakin dia mengorek saya, semakin gatel badannya, semakin koreng. Istilahnya begitu loh teman-teman. Jadi dia tuh intinya dia nggak suka sama saya karena saya nggak pernah mau ngerubis dia. Karena tujuan dia sudah salah. Saya coba jelaskan, tapi dia nggak mau denger. Yo wes, saya diamkan. Kalau saya tuh kayak gitu, saya jelaskan, dia nggak mau dengerin, saya diemin. Akhirnya dia merasa sakit hati. Kemudian dia jauh dari saya, terus kenal sama orang yang orang itu juga kenal saya. Maksudnya ya. Lalu disuruhlah sama orang itu untuk ngawasin saya, melihat bagaimana sih Tulus itu caranya bagaimana, terus apa yang dia lakukan. Nah, selama dalam pendekatan ngawasin saya, mata-matain saya ini, jadi memang beberapa dari awal Januari ya, saya tuh lebih sering berzikir di malam hari, lebih sering sholat tahajud. Kenapa? Karena banyak musibah di mana-mana itu loh. Jadi saya tuh kayak PSC teman-teman. Ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Lek tak ceritakan kok kesane ria, terus aku itu hal dari Gusti Allah. Jadi cukup Mas Tulus yang tahu. Jadi ada satu hal yang bisa Mas Tulus ceritakan, dan di situ dia sering mencoba untuk menembus sebenarnya, sering mencoba untuk melihat. Akan tetapi sekali lagi, Mas Tulus iki kan yo gak duwe apa-apa. Saya tuh tidak punya tameng apa-apa, saya tidak punya pagar apa-apa. Hanya teman-teman baik saya itu banyak. Lalu posisi dia pendekatan sudah seminggu ini, kata dia. Aku sudah seminggu di rumah kamu, sudah seminggu aku ngawasin kamu, tapi aku gak bisa ngeliat kamu. Jadi menurut mata batin dia tuh gak bisa ngeliat saya. Terus semakin dia mendekat ke saya, katanya badannya gatal semua. Deket ke saya badannya korengan semua, nanahan semua. Nah terakhir dia datanglah ke orang yang nyuruh dia buat ngawasin saya. Terus dia ngomong sama orangnya itu, kamu harus minta obatnya sama Tulus yang bisa nyobatin kamu. Nah, nangis dah dia ngobrol sama saya. Jujur ya, saya kalau sama Indra nggak ada respect-respectnya sama sekali. Kenapa nggak tahu. Saya tuh punya rasa yang nggak bisa saya bohongi. Kalau sama jin yang satu ini, sama si cicak buntung ini, saya nggak ada respect sama sekali. Respect sedikit pun saya nggak punya. Karena saya nggak gimana-gimana. Meskipun dia sudah mengakui, aku dikongkon wong, aku disuruh orang. Dan orang itu pun angkat tangan. Dia pulang ke tuannya, tuannya angkat tangan, gak iso ngobati anak buai. Kowe iki lho bro, ngongkon-ngongkon uang buat ngawasin saya. Kamu nyuruh-nyuruh orang buat melihat saya, kok bareng anak buahmu kenapa-napa, kok aku yang kerja. Kamu tuh bos macam apa kamu? Jadi dia dikasih konsumsi sesuatu yang sebenarnya bukan makanan, tetapi mantra dari orang itu, doa sebenarnya. Katanya ada ayat Al-Qur'an juga, tetapi salah. Jadi semakin keras badannya, terus dekat sama saya itu katanya gatal semua. Karena mungkin dia punya niat busuk tadi. Aku sih nggak pernah mengomentari, aku nggak pernah nyumpain, aku nggak pernah nyolek atau apa. Cuma karena memang teman-teman baik saya ini pada nggak terima kalau misalnya ada yang mau macam-macam sama saya, ya sudah. Mungkin mereka yang iseng gitu loh. Aku nggak nyuruh, aku juga nggak ngongkon. Apalagi Eyang tuh kan Eyang tuh sama kayak saya sekarang. Saya tuh begini teman-teman. Kenapa saya nggak pernah mau membuka aib siapapun? Apa yang orang ceritakan ke Mas Tulus tuh tidak membuka aib siapapun. Mas Tulus pegang satu pegangan. Siapapun kalian yang mencoba membuka aib siapapun, baik itu teman kalian, sahabat kalian, atau keluarga kalian sekalipun, saat kalian sedang membuka aib itu, pada dasarnya, pada sebenarnya, jalur yang sesungguhnya, kalian lagi buka aib kalian sendiri. Jadi buat saya, pembenaran itu bukan dari kita kok. Allah nanti yang menjelaskan. Jadi ada yang maha sempurna, ada yang maha menjelaskan, tuh Gusti Allah. Jadi kita tidak usah cari pembelaan, nggak usah ngeluruskan wis bene. Karena kalau kita luruskan udah nggak bener. Jadi buat apa lagi gitu loh. Jadi saya tidak mau ngurusi urusan. Nah itu mungkin
Saya nggak tahu dia diazab sama Allah kah, atau dia dicolek sama Allah, atau Allah malah sama dia, saya nggak tahu. Cuma memang badannya berkoreng semua guys. Badannya korengan, lah ganteng loh. Indra itu ganteng. Si cicak buntung ini aslinya secara bentuk khodam, secara look dia ganteng banget. Gagah, orang dia prajurit Pasundan, prajurit dari tanah Sunda. Jadi datang ke sini akhirnya ya aku juga ngopo-ngopo, aku cuma minta, ya Allah mudah-mudahan atas izinmu ya Allah, semoga si buntu jangan sampai korengan lagi. Seret, Allah kasih izin untuk sembuh dan memang tidak korengan lagi. Cuma syaratnya satu, si Indra tidak boleh deket-deket sama saya. Sebenarnya yang membantu itu Gusti Allah, bukan saya. Syaratnya mesiji. Jadi aku sih gini ya teman-teman, maksudku gini loh, kok ada saja orang yang berprasangka nggak benar sama saya gitu loh. Ada orang yang berniat ingin mengetahui saya lebih jauh, akan tetapi dengan satu hal yang dia itu. Jadi aku tanya, kamu apa yang sudah kamu lakukan ke orang-orang sehingga ini? Jadi Indra itu mengakui kalau dia membuat perpecahan, dia membuat orang berpikir yang tidak tentang saya, dia membo atau merubah diri menjadi saya, kemudian menemui orang-orang menjadi saya. Jadi tadi pagi kita ada Mas Fahmi cerita seperti itu, aku jawabnya cuma begini doang. Ya Mas, nanti kita bahas ya di vlog. Jadi sebenarnya Indra itu sudah mengakui, si cicak itu sudah mengakui kalau dia sering membo atau merubah dirinya menjadi saya, kemudian mimpi seakan-akan bertemu sama orang, ngasih ilmu orang segala macam. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau beberapa hari belakang kalau jenengan mimpi bertemu dengan Mas Tulus, terus Mas Tulus ngasih apa-apa, itu bukannya Mas Tulus. Jadi jangan diyakini, wes buang saja. Emangnya aku sop, aku yang menungso kaya sampean kok. Jadi tidak usah punya pikiran mimpi ketemu Mas Tulus itu berarti sesuatu yang wah, tidak, itu salah. Mimpi ketemu aku berarti kita silaturahmi. Tetapi dalam waktu belakangan ini itu bukan saya. Atau secara gaib saya nemuin jenengan, atau secara gaib untuk kalian yang memiliki kemampuan khusus, terus kalian merasa saya menemui jenengan, saya ajak ngobrol atau apa, itu bukan saya. Dan si cicak ini sudah mengaku ke saya, dan saya sedang hukum dia. Saya lagi suruh sujud, tidak berhenti terkecuali waktu sholat. Tak suruh sujud, dia masih melakukan sampai detik ini. Jadi jujur saya respect itu sama sekali nggak ada. Jujur ya, ini saya tidak tahu kenapa. Saya tuh gampang kasihan sama sesuatu hal, tapi dalam hal ini aku tidak ada respectnya sama sekali. Aku heran, Gusti Allah belum ngasih aku rasa belas kasih sama jin satu ini. Aku jangan gumun kok. Aku sampai nangis loh tadi guys. Maksudku tuh apa gitu loh. Kalian itu mau cari apa? Dibikin perpecahan katanya. Orang-orang yang ini biar gak suka sama Mas Tulus. Gimana caranya orang-orang biar jauh dari Mas Tulus? Silahkan monggo kerso. Terus datang ke orang, ngakunya aku yang nyuruh. Itu dia cerita sendiri. Jadi kalau teman-teman mengaku ada jin yang datang terus yang nyuruh saya, itu jangan percaya. Mas Tulus tidak pernah nyuruh-nyuruh jin kayak gitu. Kalau berkunjung, nyabutin rumput kayak biasanya, yes. Cuma kalau Mas Tulus bukan hobi ngirim jin buat diapain, enggak. Kecuali genting banget untuk sesuatu hal yang memang sudah komunikasi sebelumnya, aku bisa melakukan itu. Cuma kalau misalnya secara diam-diam aku tiba-tiba ngirim jin ke sana, aku nggak bisa. Kecuali udah sangat genting, misalnya ada satu toko yang memang sering Mas Tulus pegang, tapi ada sesuatu yang nggak benar, baru itu secara nggak langsung Mas Tulus langsung otomatis feeling, kemudian Mas Tulus tembak, baru itu kayak gitu. Cuma selebihnya Mas Tulus nggak pernah. Dia mengakui kok kalau dia sering disuruh mengaku-ngaku saya, dia itu memfitnah saya depan orang banyak, sehingga seakan-akan aku yang nyuruh Mas Tulus kesini, padahal aku nggak ada. Jadi tolong diklarifikasi, saya garis bawahi, kalau Dewi Kunti, oh iya ada kabar baik dari Dewi Kunti ya. Kita kapan-kapan kita bahas soal Dewi Kunti teman-teman ya. Kalau yang penasaran silahkan klik di kolom komentar. Beliau sudah menjadi sangat baik. Dewi Kunti sudah menjadi sangat baik. Jadi kalau teman-temanku yang lain, Dewi Kunti, Abdul, Nyai, Eyang Lukito, Cerondol, segala macam, siapa itu Bulung segala macam, ya, terus segala macam lah pokoknya. Jadi saya enggak pernah menyebutkan nama Indra atau si cicak buntu gitu. Jadi dia tuh belum teman saya. Saya enggak tahu kapan bisa berteman sama dia, kecuali Allah menggerakkan hati saya. Saya sedang menilai ketulusannya. Hari ini saya sedang hukum dia untuk bersujud. Dia bersujud dari pagi, dari selesai duha tadi, terkecuali cuma sholat tok. Dia bangun, setelah itu dia sujud lagi. Saya lagi nungguin dia aja. Saya diemin, saya enggak tegur, enggak apa. Masa bodoh, aku lek kadung loro ati angel awakku. Hanya saja saya hanya mengharap begini sih. Saya hanya mengharap Allah nanti yang menggerakkan hati saya untuk luluh. Jadi kalau hati saya sudah luluh, saya sudah bisa mengerti apa yang mereka ada yang dia mau. Dia sudah bersumpah, dia sudah berjanji, diapain sama saya mau. Aku mbok pateni yo gelem, aku mbok ketoki awakku yo gelem.
Bahkan dia minta tadi, kalau bisa tangan saya dipotong aja sama kaki saya biar saya nggak bisa kemana-mana. Lah kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kamu bisa terbang, kamu bisa lompat. Kok aku dihapusi, Rek? Jadi dia tuh sempat ngomong yang cabut aja lidahku, sobek mulutku, supaya nggak bisa ngomong, supaya nggak bisa menyampaikan apa-apa. Aku merasa aku salah sama Mas Tulus. Jadi sekarang ini dia merasa sangat bersalah sama saya karena melakukan hal-hal yang di luar nalar yang justru menjadi perpecahan. Jadi makanya beberapa hari ini Mas Tulus nggak menutup kemungkinan ya, ada beberapa hal yang terjadi di dalam grup Rumah Orang Baik yang memang agak sedikit lebih panas. Makanya beberapa hari ini Mas Tulus jarang komentar, wes grupnya sepi, mentok-mentok Mama Ita sing komentar. Terus bikin apa, kata-kata apa, video apa. Jadi kami tuh sedang dalam kondisi silent di dalam grup. Memang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu pernah ada beberapa hal yang keras akan, tetapi sekali lagi Mas Tulus sudah pernah ikut campur. Masa bodoh. Saya tahu kalian orang baik. Ada yang bilang Mas Tulus ada grup Rumah Orang Baik lagi loh. Mas Tulus ada grup yang lain lagi loh. Masa bodoh bukan urusan saya. Urusan kalian. Yang penting ya grup sing tak gawe, aku sebagai adminnya ya cuma grup Rumah Orang Baik, cuman itu tok. Selain itu Mas Tulus tidak tanggung jawab. Iku grupe sopo, siapa yang bikin, anggotanya siapa saja. Aku ki yo ngerti ning aku meneng wae. Itu bukan urusanku soalnya. Terus ya kalian kan nggak ngapa-ngapain di situ. Jadi ngapa? Kenapa saya harus komplain? Kenapa saya harus marah ketika ada grup selain grup saya? Enggak, saya nggak bisa kayak gitu. Karena urusannya masing-masing. Kalian ya kalian, saya ya saya. Bukan urusan saya, bukan urusan kalian juga. Jadi kecuali itu grup misalnya jelek-jelekin saya ngomongin, nah itu boleh kita ini. Wong grupnya biasa-biasa saja kok. Tujuannya itu silaturahmi. Jadi semua tujuannya sama untuk saling silaturahmi, untuk menjaga silaturahmi, saling menyemangati, berbagi ilmu dan bermanfaat. Kecuali nggak bermanfaat, yo sudah tanggung sendiri saja lah. Aku nggak mau ikut campur lagi. Jadi ternyata inilah baru kepegang. Kenapa kok kemarin kami bisa sepanas itu? Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi, termasuk ya tak campur tangannya si wedus gembel ini. Aku nggak pernah sekesel ini loh guys, serius. Aku nggak pernah sekesel ini sama Jin. Si apa? Siapa kayak Permoni? Siapa yang? Gendeng Permoni aja itu, ya ngajak aku berantem udah tak ladeni, tak biarin naik, nggak tak gubris. Iki aku jangan getingku setengah mati tenan rasane. Getingku jangan tanpa upomo, asik. Ya Allah, mudah-mudahan kowe benar-benar berubah. Aku sih benar begini teman-teman ya. Semua makhluk itu bisa berubah. Cuma kalau si Indra itu udah berkali-kali. Si Cicak ini tuh berkali-kali. Dari pertama aku angkat cerita soal dia tentang cicak buntung ini, itu udah macam-macam banget yang disampaikan. Sudah sangat macam-macam. Jadi yang dia lakukan tuh berkali-kali dan itu ngelecetin saya terus gitu loh. Di situ saya benci sama dia. Di situ saya nggak suka dengan caranya gitu. Karena dia berkali-kali melakukan banyak hal yang justru membuat saya jadi enak, jadi muak sama dia. Karena pengen gini loh, gimana sih guys kamu mau menjadi orang benar tapi dengan alasan hadiah gitu loh. Sedangkan salah. Yang betul. Makanya kenapa Mas Tulus tuh setuju sama Ustadz Danu, gak usah sering pakai amalan-amalan yang macam-macam. Kenapa? Amalanmu tadi itu dengan tujuan wes aku ibadah sama Allah, amalanku sama Allah, kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah dari Allah, itu boleh. Cuma kalau aku baca Yasin 30 kali biar masuk Islam, biar hutangku lunas, aku baca ini biar nggak bisa kayak gitu. Aku sholat duha tiap hari biar rezekiku lancar, nggak bisa. Yang betul adalah aku sholat duha karena Allah, kemudian Allah memberikan aku imbalan, balasannya dengan memberikan rezeki yang melimpah. Itu yang betul. Nah, si Indra ini salah dari awal. DE pengen punya pedang kayak si Abdul. Lah kalau Abdul itu nggak minta pedang, tapi Allah yang kasih. Itu hadiahnya atas keseriusannya si Abdul. Kowe kupingmu kurung apa? Nangis kowe tak idek ini mari-mari kowe. Aku jan jengkelku nauzubillah tenan iki. Saking aku. Sudah berkali-kali, lebih dari 5 kali dia melakukan kesalahan di rumah ini. Dia pernah jadi sumber gaduh loh. Semua berantem gara-gara dia loh. Pernah loh dia. Serius. Dia kan dekat sama si Landung, sama ular hijau itu. Cuman dia Landung sekarang gak mau sama dia. Karena apa? Karena dia tuh busuk. Hati kamu tuh busuk, tau gak? Maksud saya begini teman-teman. Kalau si Abdul masuk Islam lillahi ta'ala, memang dia pengen masuk Islam, pengen jadi bener. Lalu Allah berikan itu hadiah dengan memberikan pedang dan tameng, kemudian dengan badan yang wangi putih bersih yang dari tadinya korengan. Nah, itu karena kesungguhannya si Abdul memang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, mengetahui Islam itu seperti apa. Lah kalau dia ndak urung mlebu macam-macam
Rai ngejak di nganu kok sih. Dia itu maunya dapat pedang. Jadi gini loh, maksudku tuh gini loh, kamu ibadah dulu sama Allah, kamu dekatkan dirimu pada Allah dulu, lalu Allah akan memberikan hadiah. Yo terserah Gusti Allah, sak kersane Gusti Allah. Sama, Nyai masuk Islam bukan berarti Nyai punya pedang, tidak bisa. Dia ini pengen kembali ke jalan yang benar, pengen mengenal Allah, tapi busuk kepalanya, hatinya tuh masih busuk. Padahal kayak Nyai masuk Islam, memang Nyai dapat pedang? Enggak, Nyai biasa aja. Kayak si Dewi Kunti masuk Islam, memang dia dapat pedang? Enggak. Jadi itu masing-masing gitu loh. Mereka tuh mendapatkan hadiah masing-masing dari Allah atas keseriusannya beribadah, atas keseriusannya mengenal Allah. Keseriusannya mengenal Allah bukan berarti aku ibadah yang banyak biar Allah ngasih rezeki. Aku ibadah yang banyak biar Allah ngasih jabatan. Enggak kayak gitu. Gusti Allah sistemnya enggak seperti itu. Jadi jenengan lillahi ta'ala dulu, fokuskan dirimu kepada Allah, lalu Allah memberikan hadiah gitu loh. Jadi beda prinsipnya dengan makhluk laknat ini. Aku jangan kesel banget, ya sepurane lek kowe lara ati karo aku. Aku kesel banget soalnya. Dia lagi nangis gerung-geru loh guys. Aku blas gak ndek rasa piye-piye. Aku tuh kan cengeng. Nyai aja dulu nangis, aku nangis. Ya toh? Aku tuh cengeng banget orangnya, tapi ndelok nih dia geru-geru ini blas tidak ada simpatik saya sedikit pun. Karena sedikit banyak saya berpikir, ya Allah selama ini membuat kegaduhan itu ternyata dia gitu loh. Yang memancing orang melakukan itu ternyata dia. Supaya kami gaduh, supaya saya itu tertekan, membuat saya tertekan. Ya gue mana dalang iki Mas Ben. Kalau saya tidak berprinsip apa-apa, la haula wala quwata illa billah, pun sak kersane Gusti Allah mawon, jenengan gadah pikiran macam-macam kali kula monggo, baik sama saya monggo, jahat sama saya monggo, yang terpenting jenengan jahat, jenengan apapun saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya tidak akan balas apapun. Sak kersane Gusti Allah. Nggih, hanya seperti ini pengen kita bahas hari ini. Teman-teman yang penasaran soal Indra Buntung, silahkan cari di video yang lama, entah edisi berapa Mas Tulus lupa. Ada cerita soal Indra di situ ya. Kepura-puraan dia sampai datang ke sini, sampai saya tolong semuanya, ada ceritanya di situ. Dan hari ini kembali dia datang dan membuat saya kecewa lagi. Mudah-mudahan saya berdoa, minta doanya teman-teman supaya Indra benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, benar-benar ingin mengenal Allah. Yang hari ini semoga yang terakhir. Betul-betul dia ingin kembali kepada Allah, ingin mengenal Allah. Ya, amin. Terima kasih banyak sekali teman-teman. Rumah Orang Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat subscriber Mas Teh dimanapun berada, terima kasih banyak. Dan untuk yang sudah berdonasi nasi waktu, terima kasih. Insya Allah tanggal 29 Januari 2021 kita hari Jumat berkah, siap di tanggal 29. Jadi teman-teman yang mau bergabung sekitar Jabodetabek, mau ikut join nggak apa-apa. Syukur-syukur sing duwe kendaraan lillahi ta'ala pengen menyumbangkan atau memberikan pesumbangan kendaraan, monggo kerso buat kita bagi nasi box ya. Di 29 itu kita bagi 300 nasi box ya. Terima kasih banyak sekali sudah bersedekah. Untuk yang belum, silakan klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ kita bisa berdonasi minimal Rp10.000 karena satu nasi box itu 10.000, maksimal terserah jenengan. Mas Tulus mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Mas Tulus hari ini terlalu tegas, bahasanya sedikit agak terlalu lugas dan terlalu keras. Sekali lagi adalah wujud kekecewaan saya sebagai seorang manusia, kecewa saya terhadap bangsa jin ya. Terima kasih banyak, selamat malam, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.